Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabil Kuina Anaja. Saya dari Instrumentasi 2A. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan jawaban dari kuis dari mata kuliah proses pengolahan migas. Ini adalah soalnya, ada 5 soal. Jadi yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan proses perengkahan. Yang B, jelaskan apa yang dimaksud dengan hydrocracking, hidridesulfurisasi, denitrifikasi, saturasi aromatik, dan hidrogenasi olefin. Nah, untuk soal pertama, untuk penjelasannya. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan proses perengkahan. Proses perengkahan sendiri merupakan suatu proses cracking atau pemecahan rantai karbon atau rantai hidrokarbon. Yang kedua, ada proses hydrocracking. Proses ini merupakan proses hidrogenisasi katalik di mana bahan baku dengan berat molekul tinggi dikonversi menjadi produk dengan berat molekul lebih rendah, atau proses cracking yang menggunakan H2 dengan bantuan H2. Yang berikutnya, yang C, ada hidridesulfurisasi, yaitu proses pengurangan sulfur dengan menggunakan hidro. Kenapa sulfur ini perlu dihilangkan? Karena sulfur ini bersifat asam yang bisa membuat alat menjadi korosif. Berikutnya ada proses denitrifikasi atau merupakan proses penghilangan nitrat dengan bantuan hidrogen. Yang E, ada saturasi aromatik, yaitu merupakan proses penjenuhan untuk menghilangkan rantai rangkap. Saturasi di sini artinya adalah penjenuhan. Yang F, ada hidrogenasi olefin, yaitu merupakan proses penambahan hidrogen ke olefin atau rantai rangkap ke rantai tunggal atau parafin. Nah, untuk soal kedua, jelaskan perbedaan antara thermal cracking dan catalytic cracking. Untuk proses cracking dibagi menjadi dua, ada thermal cracking dan catalytic cracking. Di mana thermal cracking dan catalytic cracking ini memiliki perbedaan pada bahan prosesnya atau bantuannya. Yang pertama ada thermal cracking, ini merupakan proses cracking dengan bantuan panas. Di proses ini tidak ada katalisnya, hanya menggunakan panas, tetapi bisa jadi memungkinkan untuk membutuhkan hidrogen. Yang kedua ada katalik, merupakan proses perengkahan dengan bantuan katalis. Jadi perbedaannya ada di thermal cracking ini merupakan proses cracking menggunakan bantuan panas, dan katalik ini merupakan proses perengkahan dengan bantuan katalis. Berikutnya yang ketiga, pada proses perengkahan dapat terbentuk cuke. Jelaskan mengapa bisa demikian. Cuke sendiri merupakan suatu padatan pada proses perengkahan. Nah, cuke ini dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama ada terjadi reaksi kondensasi HPNA. Yang kedua adalah temperatur reaksi yang tidak sesuai, atau temperatur ini terlalu tinggi, atau umpan minyak terlalu ringan. Berikutnya yang ketiga ada alasannya ada tekanan reaktor atau hydrogen purity recycle gas yang rendah. Berikutnya adalah jumlah recycle gas yang kurang. Berikutnya untuk soal keempat ada pada model reaksi pembentukan cuk berikut ini ada CH4, CH16, C16H4. Produknya ada 1,32 C2H4 plus 3,36 CH0,8 plus 3,01 H2. Nah, di sini disuruh menyebutkan berapa perkiraan fraksi massa dari cukai yang terbentuk, dan B, yang ditanyakan adalah tipe produk ringan yang terbentuk. Jadi untuk masanya di sini menggunakan
menggunakan rumus NA dibagi dengan NA plus NB. Untuk fraksi masanya totalnya 0,50 dan produknya adalah alkene. Model reaksi pembentukan ini merupakan jenis saturasi di mana ada rantai rangkap di dalamnya dan produknya ini sesuai dengan tabel mole reaction of Cooke formation. Yang kelima, soal yang kelima di sini adalah menjelaskan aliran proses secara lengkap dari gambaran proses hydrocracking di bawah ini. Nah, di sini akan saya jelaskan. Jadi yang pertama ini ada masukan FGO feed dan hidrogen feed. Ini masuk di HE. Nah, yang pertama arah kiri dia masuk ke furnace. Nah, di furnace ini di dalam furnace ini terjadi pemanasan 0 dari 145 derajat menjadi ke titik cracking, yaitu keluarannya adalah 350 derajat Celcius. Kemudian masuk ke dalam reaktor. Nah, di dalam reaktor ini terjadi reaksi hydrocracking atau proses cracking menggunakan H2, di mana dengan berat molekul lebih rendah. Kemudian selain di furnace ini, feednya ini masuk ke dalam high temperature separator. Nah, di dalam separator ini terjadi proses pemisah. Di dalam sini terjadi pemisahan antara fraksi gas dan liquid. Kemudian untuk liquidnya ini masuk ke stripper dan untuk gasnya ini masuk ke low temperature separator. Nah, liquid yang masuk ke stripper ini di dalam sini terjadi proses untuk mempertajam atau memperkuat pembuatan produk. Nah, misalnya kalau di sini kan masih dalam bentuk liquid, jadi untuk produknya tuh belum terlihat. Jadi di sini terjadi proses penajaman produk. Di sini juga ada injeksi steam yang masuk. Kemudian setelah dari stripper ini masuk ke HE, kemudian dipanasin masuk ke furnace. Kemudian masuk ke dalam kolom destilasi. Nah, di dalam kolom destilasi inilah kemudian akan membentuk produk seperti kerosin, gas oil, gitu. Di dalam kolom destilasi ini juga terdapat steam, injeksi steam. Oke, kemudian kembali ke gas yang masuk ke low temperature separator. Nah, di low temperature separator ini gas itu masuk karena barangkali mungkin dari high temperature separator ini gasnya terlalu tinggi temperaturnya. Nah, oleh karena itu dia masuk ke low temperature separator. Nah, di dalam kemudian masuk ke sini, menjadi lin amin. Di sini terjadi proses pemurnian juga, di mana dia nanti akan masuk kembali ke reaktor untuk proses perengkahan lagi. Nah, jadi kesimpulannya dari proses ini adalah bertujuan untuk mendapatkan fraksi gas ringan sebanyak-banyaknya, gitu. Nah, ini untuk penjelasannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.